Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen pembimbing dan penguji. Perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Akmal Gozi dengan NIM 20200310039 dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI. Saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis via Audit, Pengetahuan Auditor, Skeptisme Auditor terhadap Kualitas Audit. Studi kasus pada Kantor Akuntan Publik Jakarta tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Latar belakang masalah. Isu seputar kualitas audit telah menarik perhatian masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait keterlibatan akuntan publik. Beberapa kasus merugikan penggunaan laporan keuangan telah melibatkan akuntan publik yang dimana seharusnya kantor akuntan publik menjaga independensinya. Masalah tersebut melibatkan kurangnya ketelitian dan kemampuan auditor dalam mengidentifikasikan kesalahan, sehingga laporan audit yang dihasilkan tidak akurat. Contoh kasusnya berdasarkan laporan P2PK Kementerian Keuangan pada kuartal 2 tahun 2019, masih banyak kantor akuntan publik atau KAP yang bermasalah dengan standar akuntansinya. Menurut CNBC Indonesia tahun 2019. Untuk memfokuskan pada pokok permasalahan dan mencegah terlalu luasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka dalam hal ini dilakukan pembatasan masalah dengan digunakannya variabel penelitian via audit, pengetahuan auditor, dan skeptisme auditor terhadap kualitas audit. Rumusan masalahnya yang pertama, apakah via audit berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang kedua, apakah pengetahuan auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang ketiga, apakah skeptisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? Landasan teori. Brand teori yang saya gunakan teori agensi. Teori agensi menurut Jensen dan McLean menjelaskan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika pemilik mendelegasikan beberapa wewenang. Dengan teori agensi ini akan membantu pihak auditor untuk memahami konflik antara pihak prinsipal dengan pihak agen. Dan juga dengan adanya auditor, maka diharapkan dapat membantu untuk meyakinkan pemegang saham atau investor bahwa informasi yang diberikan oleh manajemen bisa digunakan sebagai dasar pengambilan data dan keputusan. Kerangka pemikiran, fee audit sebagai variabel pertama, pengetahuan auditor sebagai variabel kedua, skeptisme auditor sebagai variabel ketiga, yang di mana variabel pertama dan kedua dan ketiga ini menjadi hipotesis 1, 2, dan 3 yang akan diuji terhadap kualitas audit yang menjadi Y1. Metodologi penelitiannya, tempat dan waktu, bertempat di Kantor Akuntan Publik Jakarta. Waktu yang digunakan penelitian ini terhitung sejak bulan Mei 2024. Metode penelitiannya kuantitatif atau penelitian regresi linear. Populasi dan sampelnya mencakup di Kantor Akuntan Publik Jakarta dengan karakteristik yang pertama junior auditor, yang kedua senior auditor. Teknik pengumpulan datanya menggunakan yang pertama kuesioner atau angket, yang kedua uji validitas atau reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik atau linear model, yang keempat uji hipotesis. Analisis data dan pembahasan. Via audit terhadap kualitas audit menunjukkan nilai koefisien 0,53 dan nilai p-value-nya sebesar 0,029, lebih kecil dari 0,05, dan nilai T statistiknya sebesar 2,195, lebih besar dari 1,960. Hasil tersebut menunjukkan fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, yang dimana sejalan dengan Indriani 2021 yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang kedua, pengetahuan auditor terhadap kualitas audit, yang menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,346 dan nilai p-value-nya sebesar 0,026, lebih kecil dari 0,05, dan nilai T statistiknya sebesar 0,235, lebih besar dari 1,960. Hasil tersebut menunjukkan pengetahuan auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, yang dimana sejalan dengan
Ahmad dan Ghaffar 2023 yang menyimpulkan bahwa pengetahuan auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Selanjutnya, skeptisme auditor terhadap kualitas audit menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,417 dan nilai p-value-nya sebesar 0,10 dan lebih kecil dari 0,05 dan nilai T statistiknya sebesar 2,89 lebih besar dari 1,960. Hasil tersebut menunjukkan skeptisme auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit yang dimana sejalan dengan Safira Rahmawati dan Ramadan 2021 yang di dalamnya penelitian ini menyimpulkan bahwa skeptisme berpengaruh terhadap kualitas audit. Kesimpulannya, yang pertama, pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang kedua, pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan juga bahwa pengetahuan auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang ketiga, pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa skeptisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Implikasi. Yang pertama, implikasi bagi kantor akuntan publik. Poin yang pertama, penempatan fee audit. Jika penelitian menunjukkan bahwa fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, maka kantor akuntan publik mungkin perlu mengevaluasi kembali struktur biaya mereka. Poin yang kedua, pelatihan dan pengembangan auditor. Apabila pengetahuan auditor terbukti berpengaruh signifikan, kantor akuntan publik perlu menginvestasikan lebih banyak dalam pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi para auditor. Poin yang ketiga, peningkatan skeptisme. Jika skeptisme auditor terbukti memiliki dampak yang signifikan, kantor akuntan publik harus menekankan pentingnya sikap skeptisme dalam pelatihan internal dan prosedur audit. Yang kedua, implikasi bagi klien. Poin yang pertama, ya, pemilihan kantor akuntan publik. Klien mungkin akan lebih cenderung memilih kantor akuntan publik yang memiliki auditor yang tingkat pengetahuannya dan sikap skeptismenya tinggi, serta menetapkan fee audit yang wajar karena ini berhubungan dengan kualitas audit yang lebih baik. Poin yang kedua, klien dapat meningkatkan pengawasan mereka terhadap kualitas audit dengan memastikan auditor yang mereka pekerjakan memiliki pengetahuan memadai dan bersikap skeptis. Yang ketiga, implikasi bagi industri akuntansi secara keseluruhan. Poin yang pertama, reputasi profesi. Peningkatan kualitas audit melalui penyusunan fee audit, peningkatan pengetahuan auditor, dan sikap skeptisme profesional dapat memperbaiki reputasi profesi akuntan publik di mata masyarakat dan penggunaan laporan keuangan. Yang kedua, peningkatan standar praktik. Temuan penelitian ini dapat mendorong peningkatan standar praktik di industri dengan lebih banyak kantor akuntan yang mengadopsi praktik terbaik untuk meningkatkan kualitas audit mereka. Saran. Saran saya, pemberian fee audit haruslah pertimbangkan dengan baik agar mampu memberikan motivasi lebih baik kepada auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang berkualitas. Saran selanjutnya dari saya, auditor perlu untuk meningkatkan kemampuan agar menghasilkan audit yang berkualitas dan terpercaya. Saran yang terakhir, auditor perlu untuk menerapkan sikap skeptisme profesional selama melakukan audit laporan keuangan, agar memiliki keyakinan dan memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sudah sesuai. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.